Beberapa tahun yang lalu kita pastinya cuma bermimpi melihat pemain Indonesia merumput di Liga Eropa. Namun pada tahun ini, mimpi itu akhirnya terwujud karena ada beberapa pemain Indonesia yang berkarir di benua biru tersebut. Terbaru, Marcelino mengejutkan publik Indonesia setelah dirinya bergabung dengan Oxford United. Marcel menyusul Nathan Choaon yang sebelumnya sudah bermain di Divisi 2 Liga Inggris bersama Swansea. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan respon dari Yoon Ki-hoon. Pelatih baru Timnas Indonesia itu merasa heran dengan yang terjadi di Timnas Garuda. Lantas keheranan apa yang dirasakan oleh Yoon Ki-hoon? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, seperti yang kita tahu, Yoon Ki-hoon adalah asisten baru yang direkrut oleh PSSI untuk membantu Shin Tae-yong. Nantinya, pelatih asal Korea Selatan itu bakal diberi tugas melatih striker di Timnas Indonesia. Itu memang harus dilakukan karena striker Timnas menjadi titik kelemahan selama ini, sehingga kelemahan itu harus segera dibenahi. Apalagi, setelah ini Indonesia akan bermain di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Yang mana di babak tersebut lawan Indonesia bukanlah lawan sembarangan, karena mereka harus melawan raksasa-raksasa dari Asia seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Melatih Timnas Indonesia tentu sebuah pengalaman baru bagi Yoon Ki-hoon, karena sebelumnya ia belum pernah melatih tim di negara lain. Semua karirnya ia habiskan di Korea dengan melatih beberapa tim termasuk Suwon Samsung Blue Wings. Dengan alasan itulah membuat Yoon Ki-hoon mendapatkan tantangan karena ia harus mengenal kultur serta pola sepak bola yang ada di Indonesia yang pastinya berbeda dengan yang ada di Korea. Yoon Ki-hoon pantau Liga Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, Yoon Ki-hoon langsung bekerja dengan memantau Liga Indonesia, di mana laga pertama yang ia tonton adalah antara Semen Padang melawan Borneo FC di Stadion PT IKA. Yoon Ki-hoon pastinya kaget karena kualitas Liga Indonesia ternyata masih jauh dari harapannya. Itu terbukti dari pola permainan yang tidak jelas hingga jalannya pertandingan terlihat gerusak-gerusuk. Sebuah sepak bola yang pastinya berbeda dengan yang ada di negaranya, yakni Korea. Momen yang membuat Yoon Ki-hoon semakin pusing. Selain melihat kualitas liganya yang masih kurang, Yoon Ki-hoon juga dipusingkan dengan pilihan striker untuk Indonesia, di mana ia menyadari jika tim-tim di Indonesia mayoritas memakai pemain asing, sementara pemain lokal hanya menjadi cadangan. Situasi inilah yang menjadi tantangan tambahan bagi Yoon Ki-hoon dalam misinya mencari striker yang cocok untuk Timnas Indonesia. Untungnya, selain di Liga Indonesia, ia juga bisa mencari di liga lain, karena pemain Indonesia banyak yang bermain di luar negeri. Yoon Ki-hoon kaget, banyak pemain Indonesia yang merumput di Eropa. Tak hanya soal kualitas Liga Indonesia, Yoon Ki-hoon juga kaget karena ternyata banyak pemain Indonesia yang merumput di Liga Eropa. Baginya, ini adalah sebuah terobosan bagus yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tercatat,
Sampai saat ini ada beberapa pemain yang berkarir di Eropa seperti Shandy Walsh, Patinama, Ivar Jenner, Calvin Verdom, Ceitses, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan yang terbaru yaitu Marcelino yang bergabung dengan Oxford United. Larisnya pemain Indonesia di Eropa. Tak hanya bermain di Eropa saja, pemain Indonesia nyatanya juga laris di sana. Contohnya adalah Ceitses. Saat dirinya sempat dirumorkan bakal diincar oleh beberapa tim di Italia seperti Torino. Selain Bang Jai, juga ada Marten Pas yang sempat dikaitkan dengan Empoli. Hal ini semakin menandakan jika pemain Indonesia nyatanya mampu membuat tim-tim di sana tertarik untuk merekrutnya. Dan yang terbaru adalah Marcelino, saat dirinya direkrut oleh Oxford United setelah sebelumnya bermain untuk Dense di Liga Belgia. Anomali aneh bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman yang dialami oleh Yum Ki-hun, dirinya tentu heran karena menurutnya Liga Indonesia adalah liga yang kualitasnya masih kurang, terutama dari segi permainan dan taktik. Namun di sisi lain, meski liganya kurang berkualitas, nyatanya masih banyak pemain Indonesia yang merumput di Eropa. Tentu sebuah anomali yang sangat aneh karena umumnya pemain yang bermain di luar negeri pasti berasal dari liga yang berkualitas di negaranya. Contohnya di Liga Jepang atau Korea, di mana dua liga itu menjadi liga terbaik di Asia, sehingga wajar saja banyak yang mengirim pemain untuk berkarir di Eropa. Jadi itulah pembahasan soal Yum Ki-hun tentang pengalamannya menjadi bagian dari pelatih timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.